Halo semuanya, selamat welcome kembali di channel yang sangat-sangat amburadul ini. Kali ini saya akan merangkum dan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul Taxi Driver. Bagaimana cerita filmnya? Kita langsung saja ke videonya. Let's go. Kisah ini berfokus pada seorang veteran perang Vietnam yang bernama Travis Bickle. Saat ini dia bekerja di New York sebagai supir taksi, namun karena merasa hampa karena hidup sendirian, dia pun mengalami masalah dengan tidurnya atau bisa juga disebut dengan insomnia. Akhirnya dia pun mengajukan diri untuk menjadi driver dengan shift siang dan malam agar dia bisa mengisi waktu luangnya dan tidak melamun serta colai saja di malam hari. Lalu setelah itu, setiap malam harinya dia selalu ditemani dengan asap kendaraan serta sampah masyarakat yang berkeliaran. Di mana hal itu sebenarnya hal yang sangat paling dibenci oleh Travis. Mulai dari wanita penunggu Oyo, pecandu narkoba, serta hal-hal yang tidak berfaedah lainnya dianggap tidak berguna dan hanya menjadi sampah di lingkungan kota New York. I can take in 350 a week. Sometimes. Kerja di malam hari membuat Travis sering mengalami kejadian yang di luar dugaan. Salah satunya ketika gerombolan geng kulit hitam melempari mobilnya secara tiba-tiba dan mendadak layaknya tahu bulat. Bekerja sapu-sapu ternyata masih tidak bisa membuat dirinya tidur nyenyak, sehingga dirinya pergi ke sebuah bioskop yang menayangkan film untuk orang-orang dewasa. Lalu esok harinya ketika dia sedang bekerja, dia melihat ada seorang gadis gelis yang membuatnya terkejut dan menjadi cinta pandangan pertama. Wanita itu pun masuk ke sebuah kantor tim sukses Charles Valentine, sang pejabat yang sedang mencalonkan dirinya menjadi seorang wakil presiden pada pemilu mendatang. Wanita ini bernama Betsy, seorang pekerja yang tergabung ke dalam tim humas kampanye yang bertugas untuk membuat slogan-slogan yang berkaitan dengan program Charles Valentine. Keesokan harinya dengan pakaiannya rapi yang membuat dirinya merasa handsome itu, dengan pedenya dia masuk nyelonong ke dalam kantor tempat di mana Betsy bekerja, di mana si Travis mengaku ingin menjadi sukarelawan untuk mendukung Charles Valentine menjadi seorang presiden di negeri Konoha. Berharap hal itu bisa membuatnya bisa semakin dengan Betsy. Tanpa rasa ira sedikit pun, Travis langsung mengatakan bahwa Betsy adalah seorang wanita paling cantik yang pernah dia temui selama ini, sehingga membuat Betsy menjadi tersipu malu bagong dan menerima ajakan Travis untuk pergi menonton film bersamanya. Dan alangkah polosnya Travis ketika Betsy diajak nonton film bioskop yang biasa dia datangi, yakni bioskop 18++. Ketika filmnya diputar, awalnya nampak biasa aja dengan dibumbui sedikit drama-drama kalemnya. Tetapi ketika mulai pertengahan, dimulailah dengan adegan-adegan bercocok tanamnya hingga membuat Betsy mulai merasa kurang nyaman karena terlalu banyak adegan bersetubuhnya ketimbang dramanya. Dan hasilnya Betsy pun segera pergi keluar dengan raut wajah yang penuh kekesalan. Travis sempat memberi penjelasan bahwa film itu terasa sangat biasa-biasa saja baginya yang memang sering ditonton oleh pasangan yang sedang berpacaran. Tetapi karena Betsy berasal dari keluarga ramah, baik hati dan tidak sombong itu, mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Travis sehingga Betsy meninggalkannya saat itu juga. Semenjak kejadian itu, Travis selalu mencoba untuk menghubungi Betsy yang sudah merasa tidak nyaman dengannya, sehingga hal itu membuat Travis nekat pergi ke tempat Betsy bekerja. Sambil ngebedah adat tiga orang kesurupan, Travis melampiaskan amarahnya karena menganggap Betsy hanya memberikan harapan palsu. Setelah kejadian itu, pada malam hari, Travis yang sedang bekerja kemudian mendapatkan penumpang seorang gadis gelis yang masih di bawah umur yang bernama Iris. Dia berteriak meminta untuk diselamatkan, tetapi tak lama muncullah seorang pria tak dikenal yang menariknya keluar. Karena tidak tahu masalah yang dialami si wanita itu, Travis memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa. Setelah itu, Travis kembali mendapatkan seorang pelanggan yang merupakan pria kantoran yang meminta untuk berhenti tepat di depan gedung apartemen. Si pria mengatakan bahwa wanita yang berada di jendela tersebut adalah istrinya yang berselingkuh dengan laki-laki lain. Karena si pria penumpang saat ini belum siap untuk menggerebek dan melakukan tindakan, namun si pria berencana akan membunuh istrinya menggunakan pistol di waktu yang tepat. Karena perkataan pria penumpang itu membuat pikiran Travis terganggu, karena kejombloan dan kekosongan pikirannya itu membuat dirinya mudah terpengaruh oleh sesuatu yang dijumpainya, termasuk pistol yang disebutkan oleh penumpang tadi. Dan secara kebetulan saat itu Travis sedang menonton televisi yang menayangkan seorang Charles Valentine sedang berpidato untuk pemilunya.
Dan secara tidak langsung hal itu mengingatkan dirinya kepada Betsy, sehingga Travis mulai memiliki niat buruk untuk membunuh si Charles dengan alasan dia adalah atasan Betsy yang paling pantas menerima pelajaran atas kekecewaannya tersebut. Berkat teman seperjuangan sebagai supir taksi, Travis pun mendapat alamat di mana letak penjual senjata tajam ilegal di sana. Dengan seadanya uang yang dimilikinya, Travis pun membeli 4 buah pistol yang berbeda. Here, look at this. 381. Dan saat ini ada 2 jalan pilihan yang ingin dilakukan Travis. Pertama, membunuh Charles Valentine, dan yang kedua membunuh semua sampah masyarakat di kota itu. Travis pun sudah siap untuk menggunakan pistolnya dengan disimpan di dalam bajunya agar siap pakai. Salah satunya adalah alat yang bisa membuat pistolnya muncul secara otomatis yang terdapat pada lengannya. Tak hanya itu, dia pun sangat giat berolahraga dan berlatih sangat keras agar dirinya bisa berubah menjadi lebih kuat kayak Ultraman. 50 pull-ups. There will be no more pills. There will be no more Beberapa hari kemudian, di saat sedang adanya kampanye pemilu, Travis pun hadir untuk menjalankan misinya, yaitu membunuh Charles Valentine. Namun karena banyaknya backingan dari Om Charles, membuat Travis kesulitan untuk membunuhnya. Dan akhirnya dia pun memilih untuk pergi dan menunda misi pembunuhannya itu. Di malam hari, ketika Travis sedang berada di swalayan, terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika seorang penjahat sedang mencoba merampok uang yang berada di tempat kasir. Sementara Travis yang kebetulan sedang berada di sana dan membawa senjata tajam pun segera menembak para perampok, dan dia disuruh keluar oleh si penjaga kasir atas ucapan terima kasihnya tersebut. Beberapa hari kemudian, si Travis yang sedang menghuleng karena selalu teringat Betsy jika melihat seorang Charles Valentine juga dengan kesendirian yang terus membunuhnya, yang membuat dirinya semakin kesepian, stres, dan tidak karuan, di mana dia mencari seorang gadis muda yang pernah ditemuinya pada malam itu, yakni si Iris, yang sempat meminta tolong dari seorang pria yang menariknya dari mobil. Ternyata si Iris ini adalah seorang wanita pekerja perusahaan Oyo dengan bos yang bernama Sporty. Setelah tidak berhasil membunuh Charles, Travis akhirnya merubah misinya untuk membunuh target kedua, yakni melenyapkan para sampah masyarakat yang berada di kota New York. Dimulai dengan membantu Iris agar keluar dari dunia hitam atau peroyoan. Mereka berdua pun pergi ke hotel, di mana di situ tempat Iris melakukan pekerjaannya. Dan di situ juga si Travis harus membayar sekitar $10 agar bisa berduaan bersama Iris selama 15 menit. Oh, what's your real name? Don't you want to get out of here? Lalu di saat Iris akan membuka pakaiannya, di situ Travis segera menjelaskan alasannya, yakni hanya ingin berbicara mengenai Iris yang sempat meminta bantuannya pada malam-malam lalu, atau untuk membantu Iris keluar dari dunia hitam itu. Well, then what about that one night? Thanks a lot, Travis. Kemudian mereka bertemu kembali di esok hari sesuai dengan perjanjiannya kemarin. Di sana Travis kembali menjelaskan maksud dan tujuannya, yang pada intinya Travis menginginkan agar Iris keluar dari pekerjaannya itu, dan dia berjanji akan memberikan uang yang dia punya kepada Iris untuk menjalankan kehidupannya. Alasan Travis memberikan semua uangnya kepada Iris tak lain adalah dia hanya bingung menghabiskan uangnya untuk apaan, dan berharap dengan diberikannya kepada uang itu untuk digunakan oleh Iris sebaik mungkin. Tetapi sebelum memberikannya, Travis berharap Iris keluar dari pekerjaan itu terlebih dahulu. Sure you don't want to come with me? Well, I'm anything better doing my money. Dengan bantuan si Travis, membuat Iris hendak keluar dari pekerjaannya itu. Namun karena Travis merupakan orang asing yang baru dikenal baginya, sehingga atasan Iris, yakni si Sporty, segera merayu Iris dan membujuknya dengan halus agar tidak mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. I don't like what I'm doing, Sport. Akhirnya sifat si Travis yang makin kesini malah makin kesana, yang ngebat banget kepingin menjadi seorang pahlawan, dimana kali ini Travis sudah memutuskan untuk melakukan aksi nekat dan siap mati jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dimana dia sudah memasukkan semua uangnya ke dalam amplop yang akan diberikan kepada Iris nantinya jika dia harus modal. Kali ini Travis hadir kembali dengan kepercayaan diri tingkat tinggi serta rambut baru yang menyerupai Falcon itu di sebuah acara kampanye milik Charles. Namun dengan kepercayaan diri itu pun Travis harus gagal untuk kedua kalinya membunuh Charles karena terlalu banyak kerumunan serta bodyguard yang ada di mana-mana. Employment and inflation. I never saw him. I saw him run.
Tak menyerah di situ, kali ini Travis akan beralih ke misi kedua, yakni membinasakan para sampah masyarakat dengan mendatangi si Sporty di tempat kerjanya. Saat itu si Sporty sedang menunggu para pelanggannya tepat di depan hotel. Lalu datanglah si Travis dengan tanpa banyak cincong melingkingkong langsung menembak si Sporty hingga dia terbaring tak bisa nanaon. Kemudian si Travis segera masuk ke dalam hotel dan menembak para penjaga kamar. Namun secara tiba-tiba si Sporty bangkit deui dan menembak Travis tepat di lehernya, sehingga membuat si Travis kembali menembak si Sporty hingga tewas alias modar. Kemudian ketika Travis hendak masuk ke dalam kamarnya Iris, muncullah seorang pelanggan yang merupakan anggota gangster, hingga membuat si Travis harus tertembak. Namun berkat pistol yang bervariatifnya itu, Travis berhasil mengembalikan keadaan dan juga membunuh gangster tersebut. Lalu Travis segera masuk ke dalam kamar Iris sebelum polisi datang dan membereskan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan aksi heroik yang dilakukan oleh seorang sopir taksi biasa. Yang sudah pasti itu adalah si Travis, yang dia anggap aksinya itu merupakan sebuah aksi kepahlawanan. Bahkan sekarang Iris pun sudah kembali kepada keluarganya dan hidup happy ending. Akhirnya sudah meninggal, ternyata jagoan Travis masih hidup dan kembali bekerja sebagai sopir taksi. Ternyata tembakan yang mengenai lehernya tersebut hanya menyerempet seetik dan menembus kulit lehernya saja. Kemudian malam itu juga Travis kembali bereuni dengan mendapatkan seorang pelanggan, yakni si Betsy, yang sekarang sudah mulai simpati kepada Travis setelah mengetahui aksi heroiknya tersebut dari sebuah koran. Dan meskipun untuk sekarang sikap Betsy menjadi lebih baik kepada Travis, namun Travis sudah belajar dari masa lalu untuk tidak terlalu larut dalam perasaan, sehingga setelah sampai di tempat tujuan Travis langsung pergi dan memberikan gratis ongkir kepada Betsy. Dan akhirnya film ini pun diakhiri dengan keenjoyan Travis dengan kesendiriannya. Tamat, wassalam.